Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Islamic Worldview. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Ustadz Ahmad Alim. Langsung saja saya akan membahas materi bab pertama yaitu ruang lingkup Islamic Worldview. Definisi umum dari worldview adalah worldview itu kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dari pikiran orang-orang yang berfungsi sebagai keberlangsungan dan perbuatan sosial dan moral. Untuk definisi Islamnya, bahwa worldview itu adalah pandangan hidup Islam atau akidah fikriyah, kepercayaan yang berdasarkan pada akal, yang asasnya adalah keesaan Tuhan yang berbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, berpengaruh terhadap pandangan tentang keseluruhan aspek kehidupan. Lahirnya worldview umum mulai dari yang pertama yaitu ada agama, yang kedua kepercayaan, yang ketiga pendidikan penyelidikan, yang keempat tradisi, dan yang kelima yaitu kebudayaan. Lahirnya worldview Islam. Untuk lahirnya worldview Islam ini pada periode Mekah, yang pertama yaitu ada konsep etika, kemudian yang kedua ide tauhid, yang ketiga konsep penciptaan, yang keempat hari akhir, dan yang kelima yaitu konsep tentang alam. Pada periode Mekah ini ada yang pertama yaitu kenabalan, yang kedua konsep ilmu, yang ketiga konsep ibadah, yang keempat konsep din, dan lain-lain. Untuk periode Madinah yaitu yang pertama ada konsep ukhuwah, yang kedua ada konsep ummah, yang ketiga ada konsep jihad, dan yang keempat ada konsep daulah. Ada juga perbedaan Islam dan Barat. Untuk perbedaan Islam dari segi asas yaitu wahyu, hadis, akal, pengalaman, intuisi. Kemudian dari pendekatannya itu ada tauhid, dari sifatnya ada otentisitas, ada finalitas. Kemudian dari makna realitas dan kebenarannya itu ada berdasarkan kajian metafisik dan berasaskan wahyu. Untuk objek kajiannya itu ada invisible dan visible, alam al-mulk dan alam al-syahadah. Dan untuk elemen-elemennya itu ada konsep Tuhan, konsep wahyu, penciptaan manusia, ilmu, agama, kebebasan, nilai, dan moralitas. Untuk perbedaan dari baratnya, dari segi asas yaitu ada rasio, spekulasi, filosofis. Untuk dari pendekatannya itu ada dikotomis. Untuk dari sifat yaitu ada rasionalitas, terbuka dan selalu berubah. Makna dari realitas dan kebenaran ada pandangan sosial, kultural, empiris, rasional. Dan untuk objek kajian yaitu ada tata nilai masyarakat, dan elemen-elemennya itu agama, moralitas, filsafat, politik, kebebasan, persamaan, dan individualisme. Kemudian saya akan menjelaskan masuknya worldview ke dalam worldview Islam. Yang pertama yaitu ada pluralisme, kemudian yang kedua ada liberalisme, yang ketiga ada nihilisme, yang keempat ada anti-otoritas, yang kelima ada anti-worldview, yang keenam ada persamaan atau equality, yang ketujuh ada empiris, dan yang kedelapan ada delatisme. Kemudian bab kedua yaitu ada konsep wahyu. Pada konsep wahyu ini secara bahasa itu al-insyirah atau al-syariah yaitu isyarat yang cepat. Kemudian ada juga al-kitabah yaitu tulisan, al-maktub tertulis, al-risalah pesan, al-jiham ilham, al-ijlam al-kahfi pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain. Kemudian secara istilah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum tertentu. Ada dua unsur konsep wahyu. Yang pertama yaitu pemberita, yang pembawa beritanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada penerima berita itu Nabi Muhammad SAW. Allah menyampaikan wahyu kepada para rasul Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril berupa Al-Qur'an disampaikan kepada umat Islam sebagai agama wahyu. Kemudian ada substansi wahyu yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul
adalah bentuk kesatuan agama para rasul, yaitu Islam. Yang pertama yaitu ada Islam adalah agama Nabi Nuh yang sudah alaihissalam, yang sudah uh, tertulis dalam Quran surah Yunus ayat 71 sampai 72. Kemudian yang kedua adalah Islam adalah agama Nabi Ibrahim pada Quran surah Al-Baqarah. Yang ketiga yaitu Islam adalah agama Nabi Yusuf, terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 101. Yang keempat yaitu Islam adalah agama Nabi Sulaiman dan kaumnya, yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 44. Yang kelima yaitu Islam adalah agama Nabi-Nabi Bani Israel pada Quran surah Al-Maidah ayat 44, Quran surah Al-Imran ayat 52, dan Quran surah Al-Imran ayat 64. Kemudian yang keenam yaitu Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW pada Quran surah Al-An'am ayat 140. Ada pula konsep kebenaran. Hakikat dari realitas kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari dua sisi keimanan dan sisi kehidupan. Realitas kebenaran memiliki dua sisi, yaitu yang pertama sebagai konsep, kemudian yang kedua itu sebagai realitas. Dalam kaidah Islam, budaya literasi itu nanti akan muncul setelah istilah-istilah yang menjadi tema sebuah kebenaran, dan kebenaran itu adalah lawan batinnya kebatilan. Dalam literasi konteks tema, kebenaran itu sahih dan klasik itu valid invalid. Biasanya istilah ini digunakan pada budaya ilmu yang kita, yaitu tentang masalah yang sahih. Dan ini yaitu untuk bab yang ketiga ya. Kemudian ada juga konsep kebenaran itu ada 3, yang dimana yang pertama jangan ragu-ragu terhadap kebenaran, yang kedua jangan menyembunyikan kebenaran, dan yang ketiga itu jangan mencampur adukan kebenaran. Kemudian ada juga antara hak dan yang batil. Pada dunia ini pertarungannya antara hak dan batil. Apapun itu terjadinya konflik di dunia, dari al-haq sendiri adalah Allah. Allah memiliki makna nama dan sifat selain ar-Rahman dan ar-Rahim ini menunjukkan bahwa Allah itu maha benar. Al-haq juga menunjukkan gitu identitas keislaman. Ketika al-haq datang, maka Islam pun datang, dan al-haq memiliki makna untuk tauhid. Kemudian ketika melihat kebenaran dalam Islamic worldview ini, berarti ada gitu yang saling mengingatkan kebenaran. Lintas kebenaran ini dalam Islam itu harus mencakup pandangan mengenal dunia dan akhirat. Kemudian bab keempat itu ada konsep Tuhan. Pada salah satu konsep Tuhan ini yang harus diwaspadai adalah berkaitan dengan ideologi kaum liberal. Karena menurut kaum liberal, mereka beranggapan bahwa setiap agama itu sebenarnya merupakan ekspresi keimanan pada Tuhan yang sama. Jadi mereka tuh beranggapan bahwa Tuhan agama itu dianggap semuanya sama. Jadi istilah orang-orang liberal itu satu Tuhan itu banyak, dan pemahaman ini sangat berbahaya sekali ya. Untuk pada pemahaman seperti ini tidak bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Walaupun beda ekspresi menurut mereka seperti itu, dan tentunya ini perlu dikritis ideologi seperti ini karena sangat bertentangan dengan ideologi Islam. Pada konsep Tuhan di dalam agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, dan itu adalah salah satu keyakinan kita bahwa konsep tauhid dan konsep syirik ini tidak sama sekali bisa disamakan. Dan ketika kita lihat Tuhan dalam perspektif Al-Qur'an, terutama dalam Quran surah Al-Isra, sudah jelas bahwa yang dimaksud konsep wahyu dalam perspektif Islam itu jangan pernah mencampur adukan antara konsep tauhid dan konsep syirik. Jadi sifatnya itu final antara Tuhan, agama Islam, dan agama lain itu sudah jelas berbeda. Konsep Tuhan ini harus menjadi ruh dalam diri kita, sehingga dalam Pancasila saja, dalam Pancasila kenegaraan kita pun ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi ruh di atas semua pasal-pasal sila ataupun undang-undang. Kemudian pada konsep manusia ini harus dilihat dari perspektif ketuhanan. Artinya kita mengkonsep manusia itu harus melihat bagaimana Allah mengkonsep manusia itu sendiri, dan kepercayaan kepada Tuhan Maha Esa yang tidak dicampur adukan dengan syirik, dan itu menjadi elemen-elemen yang sangat penting di kehidupan kita dalam pandangan hidup manapun. Kemudian bab yang kelima yaitu konsep ilmu dan klasifikasinya.
pada problem kemerosotan umat Islam di seluruh penjuru dunia dari dulu sampai hari ini itu berasal dari kemerosotan di bidang ilmu. Ketika adab hilang dalam masyarakat, maka akan memunculkan pemimpin yang kurang beradab juga, sehingga menghasilkan gitu kebijakan-kebijakan palsu, hanya sekadar pandai bersilat lidah atau hanya sekadar berteori, tidak bisa memberikan contoh hilangnya adab. Dan kita lihat gitu ya, beberapa para ulama bahwa ilmu itu dijadikan suatu pilar dari sebuah peradaban. Dan Imam Syafi'i pun berkata, mencari ilmu itu lebih afdal dari sholat sunnah, karena dengan ilmu menjadi asas dari semua ibadah. Kemudian ilmu juga berasal dari kata alamah, artinya ilmu atau petunjuk. Dan pilar indikasi artinya dengan tanda itu seseorang atau sesuatu dikenal ilmu Al-Quran, karena Al-Quran itu isinya ilmu, identik dengan syariah, identik juga masih berkaitan dengan sunnah, karena sunnah juga masih sama dengan ilmu gitu. Dan ulul ilmi dengan orang yang punya ilmu, sehingga orang yang mempunyai ilmu itu diletakkan setelah penyebutan persaksian. Allah bersaksi dengan para malaikat, kemudahan persaksian dengan orang yang punya ilmu, artinya memberi petunjuk orang yang berilmu itu sangat tinggi. Kemudian ilmu itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan dalil. Dalil itu ada dua, yaitu yang pertama informasi yang benar yang datang, kemudian yang kedua yaitu yang dinukil dari Al-Quran maupun hadis. Ilmu juga disebut penelitian yang akurat, dan penelitian yang akurat ini biasanya dilakukan secara empiris melalui uji coba, dan ilmu itu bisa berkembang dengan cara-cara hal melakukan riset menggunakan akal kita. Kemudian yang keenam itu ada konsep manusia. Pada konsep manusia ini sebagai subjek yang memiliki tasawur, yang memiliki pandangan, memiliki pandangan di dalam kehidupannya tentang masalah konsep Tuhan, konsep alam, konsep adab, dan seterusnya. Dan inti dari kemanusiaan itu adalah jiwa fisik itu hanya sekedar pendukung. Dan pada problem dalam diri manusia itu adalah sebab ulah dari perbuatannya sendiri, dan kenapa jiwa kita itu berpenyakit, karena sesungguhnya orang yang beriman itu kalau berdosa akan terbentuk bercak hitam di kalbunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tertutup, arti tertutup ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, bahwa Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kemudian yang berikutnya itu mengeras. Mengeras ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74, yang kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras, padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian sakit penyakit. Sakit penyakit ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Kemudian yang terakhir yaitu buta. Buta ini maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Quran surah Al-Hajj ayat 46. Kemudian bab yang ketujuh yaitu problematika epistemologi barat. Menurut Syekh Muhammad Nuaikib Al-Aqtas, bahwa tanpa wahyu, ilmu sains dianggap satu-satunya pengetahuan yang otentik. Dan ilmu pengetahuan hanya dikaitkan dengan fenomena. Akibatnya, kesimpulan kepada fenomena akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Pada perbedaan barat modern itu merupakan sebuah peradaban yang dibangun dari nilai-nilai sekularisme dan liberalisme dalam sejarah Eropa Kristen. Kata sekuler dan liberal dimaknai sebagai pembahasan masyarakat dari cengkraman kekuasaan gereja yang sangat kuat dan hegemonik di zaman pertengahan menurut Adian Husaini. Kemudian 3 faktor yang penting gitu yang bisa merubah barat Kristen menjadi barat sekuler liberal. Yang pertama itu trauma sejarah, khususnya berhubungan dengan dominasi agama Kristen di zaman pertengahan. Yang kedua yaitu problema teks Bible. Yang ketiga itu problema teologis Kristen.
Ada juga perbedaan Barat adalah kelanjutan peradaban Yunani yang menjadi inti kebudayaan Barat, yaitu yang pertama kepercayaan yang berlebihan terhadap kemampuan panca indera dengan meremehkan hal-hal yang di luar indera. Kemudian yang kedua yaitu kelangkaan rasa keagamaan dan kerohanian. Yang ketiga yaitu sangat menjunjung tinggi kehidupan duniawi dan menaruh perhatian yang berlebihan terhadap manfaat dan kenikmatan hidup. Dan yang keempat yaitu memiliki rasa patriotisme. Semua itu dapat diringkas dalam satu kata, materialisme. Pada trauma Barat terhadap Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu penduduk Spanyol, yang kedua pengepungan Vienna, yang ketiga itu penaklukan Konstantinopel, yang keempat itu perang salib, penaklukan Yerusalem, dan yang terakhir itu hegemoni Barat terhadap Islam itu ada 3. Yang pertama kristenisasi, yang kedua ada orientalisme, yang ketiga ada kolonialisme atau imperialisme. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, jazakillah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.